lahirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru yang saya banggakan pula, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang guna menghadiri kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk daripada materi kita yaitu budaya positif, kita ice breaking dulu Bapak Ibu Guru. Iya, saya minta kepada Bapak Ibu Guru untuk kita berdiri sama-sama. Iya. Iya, kita mulai Bapak Ibu Guru. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Iya, kita ulang lagi satu kali. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Iya, makasih Bapak Ibu Guru. Iya, kita masuk di ice breaking soal cerita Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu silakan simak baik-baik ice breaking ceritanya ini. Yang pertama, coba Bapak Ibu, ya, bayangkan kamu sedang berada di dalam hutan. Di tengah-tengah perjalanan kamu melihat sebuah gubuk tua. Bagaimana kondisi pintu di gubuk itu? Apakah terbuka atau tertutup? Silakan tulis Bapak Ibu di sticky note-nya. Ya. Silakan tulis jawabannya Bapak Ibu di sticky note. Ya. Ya. Jadi ice breaking soal cerita ini menggambarkan tentang kepribadian diri kita Bapak Ibu. Sudah? Ya, kita lanjut ke ice breaking soal yang kedua. Lalu kamu masuk ke dalam gubuk itu dan melihat ada sebuah meja. Meja tersebut bulat, oval, segi 4, bentuk sangkar atau segitiga. Silakan pilih salah satu jawaban Bapak Ibu. Ya, di sticky note-nya jangan lupa tulis namanya Bapak Ibu. Sudah? Ya, kita lanjut di soal cerita berikutnya. Di atas meja ada sebuah pot bunga. Apakah pot tersebut terisi air penuh, setengah atau kosong? Sisa pilih saja Bapak Ibu, setengah atau kosong. Ya. Sudah? Ya, kita lanjut. Kamu berjalan keluar meninggalkan gubuk itu. Kemudian kamu melihat air terjun dari jauh. Seberapa cepat air terjun itu mengalir ke bawah? Pilih angka dari 0, 1, 2 hingga sampai angka 10. Sudah Bapak Ibu? Iya. Pilih salah satu angkanya. Iya, kita lanjut Bapak Ibu. Kamu terus berjalan untuk mencari jalan keluar dari hutan. Tiba-tiba kamu melihat sebuah istana atau kastil. Apakah istana tersebut sudah tua atau masih baru? Iya, silakan tulis Bapak. Tua atau baru?
Iya, kita lanjut Bapak Ibu. Saat memasuki kastil, kamu melihat sebuah kolam berisi air. Kolam itu terlihat kotor, tapi di dalamnya tampak batu permata yang berkilauan. Apakah kamu akan mengambil permata itu? Mau ambil Bapak Ibu atau tidak? Apakah mau mengambil batu permata itu? Iya, kita lanjut. Di ujung kastil terdapat sebuah pintu keluar tajam dari situ. Ada sebuah taman besar dan terdapat sebuah kotak di atas tanah. Seberapa ukuran kotak itu, kecil, sedang atau besar? Silakan pilih salah satunya Bapak Ibu. Kecil, sedang, atau besar? Iya. Kecil, sedang, atau besar? Iya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di taman kastil terdapat sebuah jembatan. Terbuat dari apakah jembatan itu? Besi, kayu, atau rotan Bapak Ibu? Sudah? Ya, kita lanjut. Di seberang jembatan itu ada seekor kuda. Apa warna kuda tersebut? Putih, abu-abu, coklat, atau hitam? Silakan ditulis Bapak Ibu. Ya. Sudah? Ini sesuai kepribadian Bapak Ibu. Ini akan mengabarkan kepribadian Bapak Ibu. Sudah? Tiba-tiba lanjut. Tiba-tiba tornado. Tornado ini angin dia. Tiba-tiba tornado datang. Kamu punya 3 pilihan. Lari dan bersembunyi di dalam kotak, lari dan bersembunyi di bawah jembatan, lari ke arah kuda dan memacu kuda sejauh mungkin. Mana yang kamu pilih? Bersembunyi di bawah jembatan, ini kalau ada angin. Lari ke arah kuda dan memacu kuda sejauh mungkin. Mana yang kamu pilih? Lari ke arah kuda dan memacu kuda sejauh mungkin. Mana yang kamu pilih Bapak Ibu? Seru ini Bapak Ibu, explicatingnya. Silakan. Sudah? Iya. Kalau sudah Bapak Ibu, saya persilakan untuk menempel sticky note-nya di depan. Iya. Silakan tempel. Bersusun ke bawah. Iya. Bersusun ke bawah. Iya. Di bawah lagi tempel. Iya. Iya, di samping lagi Bapak. Tulis nama. Iya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Iya. 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 Kita munculkan jawabannya Bapak Ibu. Ini jawaban Bapak Ibu. Jadi jawaban Bapak Ibu yang sudah pilih tadi ini kunci atau tafsiran jawaban Bapak Ibu. Iya. Jadi kita lihat di sini
Ibu Haswati. Ibu Haswati ini yang memilih terbuka. Ya, tafsiran jawaban Ibu Haswati terbuka berarti kamu orang yang sangat suka berbagi cerita. Sebaliknya jika kamu memikirkan pintu gubuk yang tertutup, yang memilih tertutup, seperti Ibu Hadina, Ibu Hadia, Ibu Asli ini tertutup. Iya. Tertutup ini kamu lebih suka menyimpan ceritamu ketimbang harus berbagi dengan orang lain. Betul dengan kepribadian Bapak Ibu? Ya. Iya, betul Ibu Asli. Kadang betul, kadang tidak. Ibu Hadina? Sama. Iya. Sama ya. Ibu Haswati? Iya, kita masuk yang apa? Kita melangkah ke soal ice breaking yang kedua. Iya. Yang memilih meja opal, Haswati, Ibu Asli segi 4, Ibu Rimayanti segitiga. 3. Iya. Iya. Ibu Rastia segitiga. Iya. Jadi yang memilih segi 4 berarti kamu tipe orang yang sedikit pemilih dalam berteman. Harus selevel dengan kamu. Iya. Jadi harus selevel dengan kamu. Sekarang ada yang memilih dengan meja, berarti kepribadian kamu itu akan menerima siapapun teman Dan akan percayai sepenuhnya. Iya. Segitiga artinya kamu sangatlah orang yang pemilih. Kamu tidak cukup banyak teman dalam hidupmu. Siapa yang memilih segitiga? Ibu Rasmiati segitiga. segi 4. Iya. Iya. Terus yang berikutnya, jika kamu berpikir Air di dalam pot terisi penuh berarti hidup benar-benar bagimu. Jika air setengah berisi, artinya keinginanmu dalam hidup belum sepenuhnya terpenuhi. Siapa air setengah berisi? Ada yang isi, ada yang Iya. Ibu Rasmiati setengah. Ibu Hadia penuh, Ibu Hadina penuh, Ibu Asli dari Penuh. Ibu Rastia penuh, Ibu Haswati penuh. Mana itu ya? Jadi penuh berarti hidupmu Iya. sedangkan jika kamu berpikir tidak ada air atau kosong, kamu Masa hidupmu hampa. Sudah tidak ada yang memperoleh. Iya. 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 Jadi Bapak Ibu, ice breaking-nya tafsiran jawabannya sudah ada di Bapak Ibu, silahkan dilihat. terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu luangkan untuk ice breaking, baik ice breaking tadi tentang guru penggerak maupun ice breaking tentang soal cerita. Bapak Ibu. Iya. Baiklah, kita lanjut ke materi kita, yaitu budaya positif. Kita masuk ke materi kita Bapak Ibu, yaitu budaya positif. Iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Budaya positif. Iya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Iya. Jadi ini budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Kita lanjut.
Ya. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, apalagi Bapak Ibu, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut untuk mengupas daripada materi kita, yaitu tentang budaya positif. Dalam hal ini konsep inti-intinya. Disiplin positif suatu pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga memunculkan motivasi intriks anak yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal atau profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif juga bisa dilakukan dengan membiasakan kebiasaan baik menjadi rutinitas kelas atau sekolah. Kebiasaan baik menjadi rutinitas kelas atau sekolah. Lanjut. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang guru harus dapat mengubah paradigma. Apa itu paradigma, Bapak Ibu? Apa itu paradigma, Bapak Ibu? Karena kita yakini sebelum-sebelumnya. Atau ini sama artinya dengan mindset atau pola pikir. Kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sering dilakukan di sekolah, hal ini bisa dilakukan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan disiplin diri yang memiliki motivasi intrik sehingga dapat menjadi kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila yang menjadi rumusan visi budaya positif. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, nilai kebajikan universal dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama antara guru dan peserta. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini dapat kita lakukan dengan membuat kesepakatan bersama dengan murid untuk membuat satu peraturan atau keyakinan kelas di dalam kelas kita untuk kita patuhi bersama, Bapak Ibu. Di sini guru memainkan peran sebagai pendorong kolaborasi. Pendorong untuk bekerja sama untuk menyusunnya, dan diharapkan peserta didik memiliki motivasi intriks yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan sesekali memberi reward atau hadiah kepada anak didik kita. Karena akan memancing anak itu untuk tidak berbuat mandiri dan akan ketergantungan terus, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Teori motivasi. Teori motivasi ini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan serta penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, Untuk menjadi orang yang menginginkan dengan nilai-nilai yang diyakini. luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak. Jadi ada 3 alasan motivasi manusia itu untuk melakukan sesuatu. Jadi sebagai kita pendidik, untuk melakukan sesuatu hal itu
ada 3 yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Iya, yang sudah Bapak Ibu tadi sebutkan satu persatu. Iya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Iya, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama, Kebutuhan bertahan hidup. iya, yang kedua, Cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima. iya, yang ketiga, Pembebasan kebutuhan pengakuan atas perempuan. yang keempat, Kebebasan kebutuhan akan pilihan. yang kelima, Kebutuhan untuk merasa senang. iya, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti apa itu Bapak Ibu? Iya, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti apa itu Bapak Ibu? Hah? Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jelas? Ini Bapak Ibu. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Tidak kelihatan? Iya. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, ini Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Sedangkan penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan Bapak Ibu, kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini Bapak Ibu, penguasaan keterampilan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Sedangkan kesenangan Bapak Ibu, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini dari 5 ya. Dari 5 kontrol dari 5 perilaku hidup manusia Bapak Ibu. Ya. Terus kita lanjut Bapak Ibu di 5 posisi kontrol guru. Iya. 5 posisi kontrol guru, yang pertama Bapak Ibu yang kedua memantau. Yang ketiga membuat merasa bersalah. Yang keempat teman. Yang kelima manajer Bapak Ibu. Iya. Jadi ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yaitu yang pertama tadi, apa yang pertama Bapak Ibu? Nah itu tentang penghukum. Iya. Tentang penghukum Bapak Ibu.
Jadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu itu yang pertama itu penghukum. Seperti apa kegiatan apa yang sering kita lakukan kalau kita sebagai pendidik di posisi pendukung Bapak Ibu. Seperti kegiatan apa? Seperti perkataan-perkataan apa saja seperti kita sebagai pendidik apabila kita berada di posisi pendukung. Iya. Iya. Nah, ini posisi pendukung Bapak Ibu. Apabila kita sebagai pendidik kita berada di posisi pendukung, ya, berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, serta membentak. Iya. Ini adalah apabila kita sering melakukan Bapak Ibu di sekolah kita, hal-hal yang demikian berarti posisi kita sebagai guru, kita berada di posisi pendukung. Iya. Hukuman verbal atau fisik. Iya. Hukuman verbal atau fisik Bapak Ibu seperti menyuruh anak untuk lari keliling lapangan. Iya. Terus dampak posisi pendukung, murid menjadi penendang, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini posisi pendukung Bapak Ibu. Ya, mungkin sudah mengerti di sini Bapak Ibu, kita lanjut di posisi kontrol yang berikutnya. Ya, masih kita. Ya. Ketika peserta didik melakukan suatu pelanggaran, biasanya mereka akan mendapatkan suatu hukuman atau konsekuensi. Dalam umum budaya positif ini diperkenalkan dengan restitusi. Iya. Jadi dengan adanya posisi kontrol guru ini, ya, maka muncullah yang namanya restitusi. Iya. Sesuatu yang menyakitkan dan sifatnya mendadak dan hanya satu arah, yakni dari pihak guru yang memberikan. Terus Bapak Ibu yang kedua, apa itu konsekuensi? Ibu nasihatin. Iya. Dari konsekuensi itu adalah yang telah kita sepakati bersama dan melanggar dibuat tidak nama duduk sementara. Ya. Sedangkan yang restitusi Bapak Ibu, Ibu Hadina apa itu restitusi? Iya. 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 Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa Ibu Asma. Iya. Jadi Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi dalam budaya positif ini diperkirakan dengan restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Ya. Ya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, penghargaan sama halnya dengan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu jangan kita sering-sering menghukum anak dengan memberi penghargaan. Ya. Itu sangat tidak bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi melalui kegiatan positif, budaya positif ini, yang dari kalinya Bapak Ibu sering mendukung anak dengan penghargaan, ya pelan-pelan mulai hilangkan Bapak Ibu. Ya. Penghargaan justru memiliki efek atau dampak. Ada 5 efek ini Bapak Ibu. Yang pertama, kehilangan motivasi. ya. Iya. Terus yang kedua, Orang akan merasa kecewa, sakit hati jika tidak mendapatkan penghargaan. yang ketiga, Penghargaan dalam berkesinambungan. iya. Yang berikutnya, Penghargaan melanggar ketepatan. Iya. Berikutnya, Penghargaan jika tidak mendapatkan prestasi. iya. Jadi ini Bapak Ibu ya.
Jadi Yang kelima, efek atau dampak apabila anak itu kita sering memberi hukuman. penghargaan Bapak Ibu. Iya. Jadi maka tugas seorang guru adalah untuk menjembatani hal ini. Bagaimana seorang siswa termotivasi berprestasi namun ia tidak perlu lantak saat tidak meraih kejuaraan. Bagaimana menata hati saat mendapatkan kemenangan dan sebaliknya tidak putus asa saat apa yang diharapkan tidak tercapai. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, seperti apa itu posisi kontrol dulu kita sebagai pembuat bersalah? Iya. Iya. Berarti ada yang seperti ini Bapak Ibu selama ini? Hah? Tidak ada ya? Bapak Ibu. Iya, syukur alhamdulillah tidak ada ya. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada anak-anak tadi dengan membuat guru menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah atau identitasnya gagal. Iya. Merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Iya. Jadi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, posisi teman. Seperti apa itu kita sebagai guru posisi teman? Suara-suara pertama. Iya. Cenderung berpura-pura untuk menghangatkan suasana. Iya. Terus faktor ketergantungan. terus Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Iya, ini Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman. Iya. Jadi Bapak Ibu sudah 3 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Saya harap Bapak Ibu, iya, setelah selesai kita ini, mari kita seiring dan pelan-pelan terapkan di sekolah kita ini. Ya, kita lanjut. Ya, posisi ke 4, pemantau atau monitor Bapak Ibu. Iya, yang pertama, Seorang pemantau akan bersuara datang. iya, seorang pemantau akan bersuara datang. Seperti apa ini suara data? Ya, Lembang. lembang lembut. Ya. Kita lanjut. Ya, yang kedua. Tidak bersodak, gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Yang ketiga Bapak Ibu. Mencipta identitas positif. Ya. Lalu berhasil. Tetap berhasil. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Guru menggambarkan diri berdasarkan pengalaman dan kompetensi. Terus kita masuk di Posisi manajer. nah ini yang perlu kita sebagai pendidik adalah yang perlu kita terapkan ini adalah posisi yang kelima ini. Kita sebagai posisi manajer. Ya, yang pertama itu apa Bapak Ibu? Saudara manajer tidak pemegang semangat, tidak beragama dan tidak berkeyakinan yang tinggi. Iya. Yang berikutnya Guru akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Yang berikutnya Guru mendidik murid untuk memecahkan masalahnya dengan mandiri dan melepaskan posisinya. iya. Dampak posisi manajer. Murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Iya. Jadi harapan saya Bapak Ibu, mari kita posisikan diri sebagai pendidik, yaitu sebagai manajer. Iya. Jadi apabila Bapak Ibu kita memposisikan diri sebagai pendidik,
yaitu posisi manajer, maka saya insya Allah anak-anak kita pasti akan berhasil dan pasti akan keluar dari permasalahan-permasalahan anak yang kita tidak harapkan di sekolah Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut. Iya, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Iya. Apa itu segitiga restitusi? Menciptakan pemikiran murid Iya. untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa menemukan kelompok Iya. Jadi restitusi Adalah kuat. proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau apa? Ya ini pendapat dari dosen 2004. Terus yang kedua apa itu restitusi Bapak Ibu? Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tenang Iya. tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Iya. Bagaimana mereka harus Jadi Ini dikemukakan oleh person dosen 1996. Iya. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, yang pertama kita laksanakan itu yaitu validasi tindakan yang salah. Iya. Kita menanyakan dulu kepada itu anak. Iya. Kenapa dia bisa berbuat kesalahan begitu? Apa yang menyebabkan anak sehingga bisa membuat satu kesalahan di dalam kelas atau di dalam teman-teman. Yang kedua, segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Ya, menanyakan itu anak untuk perubahan dari proses kesalahannya yang telah dia lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu keyakinan kelas. Menanyakan kepada itu anak tentang kesepakatan atau peraturan yang telah disepakati bersama di dalam kelas. Kenapa dia langgar? Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu sangat tepat sekali dan sangat bagus sekali apabila anak didik kita membuat satu permasalahan di sekolah, kita selesaikan dengan cara proses segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Jangan anak itu kita langsung panggil dengan suara kasar, dengan menunjuk-nunjuk, menampar, memukul, ya, menghukum, menghormati bendera, menyimak air lari-lari di lapangan. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi mungkin seperti saya juga ini pernah melakukan hal demikian, tapi seiring berjalannya waktu setelah mengikuti dari rangkaian beberapa modul budaya positif di Ibu Penggerak ini, ya saya mulai merefleksi diri saya bahwa yang selama ini saya lakukan itu ternyata keliru dan salah Bapak Ibu. Jadi yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan anak itu supaya anak itu tenang, pulang di rumah tidak memikirkan masalah yang di sekolah yang pernah terjadi, yaitu dengan proses segitiga restitusi. Iya, proses segitiga restitusi. Panggil anak itu di dalam ruangan Bapak Ibu. Iya. Stabilkan validasi tindakan dulu pada anak, validasi tindakan yang salah kepada anak. Nah, kenapa dia membuat anak itu? Kita tanyakan dulu kesalahannya itu anak. Setelah itu kita tanyakan kesalahannya, validasi tindakannya yang salah. Kemudian kita kembali menstabilkan identitas. Iya, kita stabilkan identitas Bapak Ibu. Iya, berarti kita kembali memperbaiki suasana yang telah anak tadi ini berbuat, yang telah diperbuat kesalahan tadinya. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas, peraturan yang telah disepakati bersama. Ya, peraturan yang telah disepakati bersama, atau keyakinan yang telah disepakati bersama di dalam kelas, Bapak Ibu. Ya.
Sudah mengerti tentang segitiga restitusi Bapak Ibu? Sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi kita? Sudah jelas. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya. Guru penggerak. Guru penggerak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, kita lanjut. Ya. Iya. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan. Disiplin positif Memulihkan dirinya dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatan restitusi ini membantu murid dalam menerapkan disiplin positif. Penekanannya bukan hanya bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Iya, ini Bapak Ibu tentang restitusi. Iya, silakan disimak baik-baik Bapak Ibu, boleh juga dicatat-catat. Iya. Jadi ini sangat penting sekali dan sangat bagus sekali apabila budaya positif di sekolah ini kita sudah terapkan Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini. Yang terakhir ini kita membuat keyakinan keras. Seperti apa itu keyakinan keras Bapak Ibu? Self disiplin, menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik Iya. untuk menjadi orang yang berpendidikan Iya. dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya. Jadi apa ciri-ciri keyakinan keras ini Bapak Ibu? Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang ketiga, keyakinan keras berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan keras tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semuanya warga kelas. Iya, jadi dalam membuat Bapak Ibu peraturan kelas atau keyakinan kelas Bapak Ibu, usahakan jangan terlalu rumit kata-katanya. Iya. Jadi membuat salah satu peraturan atau keyakinan kelas kita Bapak Ibu yang harus disepakati antara murid dengan kita sebagai pendidik. Apabila itu dilanggar, jangan gunakan posisi kontrol guru penghukum, tapi kita gunakan posisi kontrol guru kita sebagai manajer dengan menyelesaikan permasalahan, yaitu proses segitiga restitusi. Iya Bapak Ibu. Ya Pak. Iya. Jangan anak itu berbuat salah seperti Ibu Rastia ya. Pernah Ibu Rastia menyuruh anak muridnya lari-lari di halaman kelas? Luar biasa Ibu Rastia, alhamdulillah. Iya. Jadi Bapak Ibu, apabila keyakinan kelas kita sudah sepakati bersama dengan siswa di dalam kelas kita dan murid kita itu melanggar, iya, salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan proses segitiga restitusi Bapak Ibu. Iya. Dengan menanyakan kesalahan anak dengan suara lembut. Iya. Siapa yang sering kasar suaranya di sini Bapak Ibu? Ada? Tidak ada. Hah? Yang nyari suaranya siapa Bapak Ibu? Ibu Rasniati? Iya. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kita tidak kasar. Ya. Ini peraturannya Bapak Ibu. Ya. Peraturannya, keyakinan kerasnya, iya. Peraturannya itu, iya. Peraturannya itu saya bacakan saja Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini buat peraturannya. Keyakinan kelasnya yang harus
disepakati bersama Bapak Ibu, tanggung jawab, yaitu mengenai tanggung. jawab. Kenapa itu murid harus tanggung jawab? Kenapa itu murid keyakinan kelas yang kita pilih tanggung jawab? Karena murid ini sudah mengembalikan buku ke tempatnya. Iya. Ini kan ceritanya murid habis meminjam. Iya. Habis meminjam, terus dia bawa pulang ke rumah atau baca buku di pondok baca. Iya. Jadi tanggung jawabnya anak ini mengembalikan kembali ke tempatnya. Berarti murid ini dia sudah Tanggung jawab, memiliki tanggung. tanggung jawab. Nah, dia sudah memiliki tanggung jawab Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya Menghormati orang lain. menghormati orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya Menghormati orang lain Bapak Ibu. Iya. Terus yang berikut peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang harus disepakati Bapak Ibu bersama apa itu? Keselamatan, menghormati orang lain. Keselamatan menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang dibuat dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama apa Bapak Ibu? Kesehatan. Iya, tentang kesehatan. Betul tidak ini Bapak Ibu? Tumpah. Iya. Terus peraturan yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya Menghormati orang lain dan bersabar. menghormati orang lain dan Bersabar. bersabar. Betul tidak ini Bapak Ibu? Betul. Siapa yang sering antri baru tidak bersabar? Ibu Rastian? pernah antri kalau tidak sama. Iya. Jadi kalau kita menunggu giliran atau antri, harus kita kuatkan hati dan Iya. Bersabar. Menghormati orang lain dan Bersabar. peraturan yang berikutnya gunakan masker. Keyakinan kelas yang disepakati bersama Bapak Ibu. kesehatan dan terus yang berikutnya Bapak Ibu, Jangan berlari di kelas atau halaman kelas. Keyakinan kelasnya Bapak Ibu. keselamatan dan keamanan. Iya. Ini adalah salah satu contoh-contoh Bapak Ibu apabila Bapak Ibu setelah diseminasi budaya positif ini dan kembali ke kelasnya masing-masing, bisa Bapak Ibu mulai lakukan peraturan-peraturan dan membentuk satu keyakinan-keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu sepakati bersama. Dan apabila ada yang melanggar daripada keyakinan kelas yang kita telah sepakati bersama, maka lakukan proses penyelesaiannya dengan proses segitiga restitusi. Sebelum kita akhiri daripada materi kita Bapak Ibu, ada pertanyaan atau masukan atau refleksinya Bapak Ibu atau umpan baliknya selama saya memaparkan daripada budaya positif di sekolah kita. Saya persilakan Ibu Rimayanti, ada tanggapannya? Ibu Rasniati, Ibu Hadina, Bu Asni, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam pribadi saya Bapak Ibu? Ya? Iya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya yang telah diberikan kepada saya. Dan di sini Bapak Ibu ada rasa di penutup kita ini setia dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mari bergerak dan menggerak. Ya, guru penggerak. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya
untuk menghadiri daripada kegiatan saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Semoga materi yang telah saya paparkan dan yang telah saya bagikan ilmu kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kembali di kelas untuk diterapkan apa yang telah saya paparkan dari materi budaya positif ini. Karena budaya positif ini sangat penting sekali kita terapkan di dalam sekolah kita, Bapak Ibu. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang telah Bapak Ibu luangkan. Mungkin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas kendagaan Bapak Ibu. Begitu dari saya sebagai pembawa daripada materi budaya positif di sekolah ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, Pak Guru ucapkan selamat pagi. Bagaimana, sehat? Sudah sarapan? Jadi sebelum kita belajar atau kita membentuk daripada disiplin kelas kita atau peraturan kelas kita, ya, kalian berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinannya kalian masing-masing. Doa dimulai. Kita masuk kesepakatan kita, yaitu membentuk tentang peraturan di dalam kelas atau keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama, ya? Ya. Seperti apa itu keyakinan kelas yang kita harus sepakati? Yang pertama, disiplin. Apa lagi? Apa lagi? Mengembalikan buku pada tempatnya, berarti keyakinannya itu bertanggung jawab, tidak mengganggu temannya, ya? Tidak mengganggu temannya, berarti kita harus disiplin. Terus kita sering memakai masker. Keyakinan kelas yang kita sepakati yaitu mengenai tentang kesehatan. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas kita sudah sepakati anak-anak, kalau ada yang melanggar dari kesepakatan kita akan mendapat hukuman. Ya, akan mendapat hukuman. Hukuman yang akan Pak Guru terapkan yaitu tentang mengenai hukuman segitiga bukan resmi, tapi restitusi. Ya. Ya, hukuman segitiga restitusi. Ya, hukuman segitiga restitusi itu menyelesaikan anak-anakku masalahnya, ya, untuk kamu berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus, ya. Ya, tanpa Pak Guru menyuruh kamu untuk menghormati bendera, mengisi bak air, lari-lari keliling lapangan. Nah, itu tidak boleh, ya. Tapi Pak Guru akan menyelesaikan kasus kamu dengan cara segitiga restitusi. Ya, jadi kita sudah sepakat, ya, anak-anak, ya. Ya, jadi kalau ada yang melanggar, ya, Pak Guru kasih hukuman kamu dengan cara segitiga restitusi. Ya, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, jadi kesepakatan kelas kita yang kita sudah yakinkan bersama,
mari kita jaga bersama di dalam kelas, ya. Kalau mengingat mungkin akan dilanggar, ya, langsung ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ya, anak-anak ya. Ya, jadi demikian kesepakatan keyakinan kelas kita ini. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri